Pemirsa, 2 orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan 2 bus antar kota di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Korban tewas adalah supir dan kernet bus. Inilah kecelakaan maut yang melibatkan 2 bus antar kota di ruas Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi kejadian, yakni supir dan kernet bus PO Dedi Jaya yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sedangkan kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Melalui jalur kiri bahu jalan, di depannya ternyata ada kendaraan bus Dedi Jaya mengalami pecah ban sedang berupaya untuk mengganti ban. Dan karena posisi terlalu dekat, akhirnya kendaraan PO Haryanto menabrak bagian belakang bus Dedi Jaya tersebut. Sementara itu, mobil pemudik menabrak mobil bak terbuka di jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Kedua mobil rusak dan sejumlah penumpang luka-luka. Kecelakaan ini terjadi antara mobil minibus dari arah Jakarta menuju Pemalang, Jawa Tengah, melaju dengan kencang dan menabrak mobil bak terbuka di kelompok jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus yang membawa 6 pemudik ini mengantuk hingga hilang kendali. Dari belakang saya sampai kaget montang-manting saya. Tadinya kencang itu, Pak. Wah, kencang sekali. Cuman itu waktu saya di depan itu masih jauh. Ya sekitar dari sini sampai truk lah, berarti 20 meter 30. Itu karena ada yang berhenti mendadak atau gimana? Nggak ada, saya juga nggak ada, depan saya kosong. Jadi kemungkinan sopirnya ngantuk ya? Ngantuk. Diduga mengalami remblong, sebuah truk pengangkut susu di Kota Padang masuk jurang. Sementara itu, sebuah bus di ruas tol Kali Kangkung, Semarang menabrak truk pengangkut bahan kue. Sebuah truk bermuatan susu kemasan jatuh ke sungai di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang. Kecelakaan diduga akibat rem tak berfungsi. Korban luka merupakan sopir truk dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, peristiwa ini dibarengi aksi tak terpuji lantaran warga menjarah muatan truk. Sementara itu, kecelakaan antara bus dengan truk pengangkut bahan kue terjadi di pintu tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bus dan truk mengalami rusak parah. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di pintu tol mengalami ketersendatan karena salah satu pintu terpaksa ditutup. Sebuah mobil bak terbuka menabrak pembatas jalur busway di Pulau Gadung, Jakarta Timur, menyebabkan pengemudi terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur dengan sangat hati-hati memotong perlahan bagian mobil yang menghimpit bus Noto. Supir truk membawa ampas tahu yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung. Petugas memotong satu demi satu bagian mobil dengan sangat hati-hati agar tidak berakibat fatal terhadap korban. Tidak sampai 30 menit, petugas berhasil melepaskan himpitan mobil dan mengeluarkan korban dengan hati-hati. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena terluka berat. Pemirsa, polisi menilang sebuah mobil di ruas Jalan Tol Cawang arah Bogor. Mobil itu terjaring razia karena surat kendaraan tidak sesuai aturan lalu lintas. Sedangkan pengemudi mengaku sebagai warga negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya menilang kendaraan yang tidak sesuai aturan lalu lintas. Dalam razia ini, polisi mengamankan 2 orang yang berada di dalam mobil. Selain itu, polisi juga menyita surat kendaraan beserta surat izin mengemudi yang diterbitkan oleh negara Kekaisaran Sunda. Pengemudi mobil terancam dikenakan pasal 280 tentang surat-surat kendaraan dan pasal 288 tentang nomor polisi yang tidak sesuai dengan denda sebesar Rp500.000. Terdaftar dengan nomor polisi B, jenis kendaraan Pajero Sport. Tapi
Di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Untuk pelanggaran, yang pertama untuk undang lalu lintas sendiri, melanggar tentang satu tidak dapat menunjukkan STNK asli, kemudian yang kedua penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan. Razia angkut paksa kendaraan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai kepanikan sejumlah pengemudi ojek online dan pemilik kendaraan. Razia untuk mencegah kerumunan di kawasan Pasar Tanah Abang. Pengemudi ojek online ini terus memohon kepada petugas agar kendaraannya yang terparkir di atas trotoar Jalan Jati Baru Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini tidak terjaring razia. Sayang usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut sepeda motornya. Selain itu, petugas juga mengangkut paksa motor pengunjung lainnya ke atas truk. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal. Kita ke informasi lain, pemirsa. Video seorang perempuan dan pria ditelanjangi warga viral di media sosial. Perempuan tersebut merontak meminta ampun saat tangannya hendak diikat oleh pria yang merupakan suaminya karena emosi. Kejadian berawal ketika sang istri berpamitan untuk berbuka puasa bersama di kampung sebelah. Sang suami yang curiga diam-diam mengikuti istrinya dan menemukan istrinya sedang bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya. Suami mendobrak pintu dan langsung berteriak memanggil warga sekitar ke lokasi. Warga yang datang langsung menghakimi dengan menelanjangi dan mengikat keduanya. Keduanya kemudian diseret keluar rumah dan menjalani hukum adat setempat dengan cara dinikahkan saat itu juga. Dari pihak laki-lakinya, suaminya ya. Informasinya ya diancam katanya. Diancam pakai golok. Terus si bajunya itu dilepas, dirobekin sama golok itu. Terus diikat sama ke tangannya juga, kuling itu kan. Artinya tidak ditemukan dalam kondisi enggak ya, pengakuan dari pelaku tidak sedang berzina. Tapi memang ada di dalam kamar berdua. Polisi masih mencari pelaku pembakaran seorang perawat di sebuah klinik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sementara korban yang mengalami luka bakar serius masih dirawat intensif di rumah sakit. Di klinik inilah korban Eva Sofiana Wijayanti, 33 tahun, seorang tenaga medis, disiram cairan dan dibakar orang tak dikenal pada Selasa siang. Eva yang saat itu tengah beristirahat dihampiri seorang pria tak dikenal. Pelaku tiba-tiba menyiramkan cairan diduga bensin dan menyulut tubuh korban dengan korek api hingga terbakar. Usai melaksanakan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian wajah dan tubuhnya hingga 60% dan kini dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Waga Husada Kepajen. Helm, pakai jaket, terus pakai motor Beat. Pakai motor merah hitam atau gimana itu loh anunya. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku. Mengetahui pertama kali kejadian, kemudian juga beberapa orang terdekat dengan korban itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Sekarang nanti kalau sudah ada pasti akan saya ungkap saya press release di depan. Sementara pelaku pembakaran perawat hingga kini juga masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, transaksi di toko emas mulai meningkat. Masyarakat ada yang membeli perhiasan untuk dipakai di Hari Raya, namun ada juga yang menjual untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Sejumlah toko emas dan perhiasan di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat mulai ramai dikunjungi masyarakat. Pembelian mulai meningkat karena sudah ada masyarakat yang mendapatkan tunjangan Hari Raya. Namun ada juga yang menjual emas perhiasannya karena kebutuhan jelang Hari Raya di tengah pandemi. Menurut pemilik toko, transaksi meningkat ketika akhir pekan atau hari libur. Tahun ini karena mungkin di masa pandemi ya, jadi semuanya juga serba kurang, penghasilan kurang, banyak karyawan PHK ya. Yang menjual pasti ada, cuman nggak sebanyak yang diduga bahwa semua orang punya emas, lalu dia menjual, sehingga ya. Jadi pembelian pun ya menurun. Ibarat secara omset itu 50% kurang. Tahun ini Pak?
Dibanding tahun lalu gimana Pak? Dibanding tahun lalu ya lebih baik dong ya. Maksudnya tahun ini sama tahun lalu masih sama karena masih dalam masa pandemi ya. Sebelum masa pandemi ya bagusan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan uang kas akan meningkat. Mengantisipasi hal tersebut, layanan perbankan menyiapkan uang kas khusus selama periode Hari Raya. Selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2021, BRI tetap bekerja optimal melayani masyarakat. Sebagai langkah antisipasi kebutuhan uang tunai di tengah masyarakat, BRI mempersiapkan kas dengan total 36,7 triliun rupiah. Nominal 36,7 triliun rupiah tersebut dialokasikan untuk mesin ATM hingga layanan unit kerja operasional. Uang kas yang disiapkan tahun ini pun meningkat 8% dari tahun lalu. Uang kas itu kita sediakan selain di kantor unit kerja kita, juga di ATM dan CRM kita. Nah, untuk alokasi dari uang kas ini kita sediakan di 40 kantor cabang koordinator yang ada di Selindo. BRI akan tetap memberikan layanan terbatas pada 12 dan 15 Mei 2021 di 184 kantor. Masyarakat tetap dapat membuka rekening, melakukan transaksi setoran maupun pinjaman. Selain outlet konvensional, masyarakat juga mempunyai alternatif mendapatkan layanan keuangan BRI melalui ATM, mesin CRM, dan 454.000 agen BRI Link. Dari Jakarta, Nadia Raisa, iNews melaporkan. .200 tenaga kerja Indonesia yang baru tiba dari Malaysia positif terpapar COVID-19. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.